Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin Allah juga hari ini teman-teman kelas SBJS di mata kuliah BK Perkembangan bisa berkumpul kembali, hadir mengikuti perkuliahan kita. Adapun perkuliahan kita barangkali karena bentuk perkuliahan kita memang adalah bentuk perkuliahan jarak jauh, maka memang kita harus berbicara tentang materi-materi juga dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang sifatnya online. Baik, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, karena hakikatnya ilmu pengetahuan yang ada hari ini itu tentu tidak akan kita rasakan nikmatnya jika beliau tidak memperjuangkannya dulu. Nah, baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang mukadimah, hari ini kita akan kembali bercerita, berdiskusi terkait perkembangan individu dan juga asesmen yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, hari ini saya akan menampilkan beberapa slide itu terkait perkembangan individu. Kemudian saya nanti akan berikan ke teman-teman itu berupa modul. Nah, di dalam modul itu nanti saya akan saya berikan itu penjabaran terkait dengan asesmen bimbingan dan konseling. Saya harap teman-teman meskipun perkuliahannya jarak jauh, pembelajarannya jarak jauh, teman-teman itu dimohon untuk kesadarannya mempelajari tidak hanya melalui materi-materi yang saya berikan, tapi juga materi dengan cara dicari sendiri ya, dipelajari sendiri, baik itu teman-teman mempelajarinya dengan bentuk terjun ke lapangan melihat dan observasi, atau teman-teman juga melakukan studi pustaka barangkali. Nah, saya sangat menghargai teman-teman yang memang menuntut ilmu tidak mengandalkan perkuliahan kita saja. Oke, kita lanjut ke materi kita ya. Kita bicara terkait perkembangan individu. Tentu kita harus paham dulu sebenarnya mata kuliah BK Perkembangan itu kenapa tadinya bimbingan dan konseling itu mengacu kepada perkembangan. Tentu kita harus tahu dulu tentang konsep dasar dari perkembangan. Nah, ternyata konsep-konsep perkembangan di masyarakat itu sudah sangat familiar ya, sudah sangat kita pahami. Tapi ada beberapa bahasa, ada beberapa beberapa kata yang itu emang sangat erat sekali kaitannya dengan konsep perkembangan ini sendiri. Contohnya nih, yang pertama ada growth atau pertumbuhan. Nah, kita pahami bahwa pertumbuhan itu merupakan perubahan yang sifatnya kuantitatif. Nah, kenapa kuantitatif? Karena perubahan ini sifatnya bisa dihitung, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Nah, kuantitatif itu seperti apa? Misalnya tinggi badan, berat badan, kemudian kalau di anak-anak bayi itu ada lingkar kepala. Nah, kan itu kan sifatnya kuantitatif. Nah, itu biasanya erat sekali kaitannya dengan pertumbuhan atau growth. Nah, kemudian yang kedua ada kata kematangan. Nah, kematangan ini disebut juga dengan maturation. Nah, maturation ini merupakan perubahan yang sifatnya lebih ke kualitatif.
artinya tentu tidak bisa dihitung secara angka. Nah, ini biasanya terkait dengan fungsi psikofisik dari setiap organisme. Nah, dari tidak siap menjadi siap, misalkan, kemudian melakukan fungsinya, kemudian perubahannya secara alamiah, kemudian hasil belajar. Contohnya seperti apa? Contohnya, misalkan ketika seorang remaja, ketika dia sudah mampu mengambil keputusan, tentu kita sudah bisa berasumsi bahwa dia memiliki kematangan secara psikologis yang sesuai dengan tugas perkembangannya. Nah, itu bisa kita artikan sebagai kematangan atau maturation. Nah, kemudian apalagi konsep yang sangat berhubungan erat dengan perkembangan, yaitu ada belajar atau learning. Nah, belajar itu sebenarnya apa? Belajar itu hakikatnya adalah perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan, terarah, kemudian secara kualitatif maupun kuantitatif, kemudian tentu perubahan ini hakikatnya adalah nanti tujuannya adalah untuk terjadinya perubahan. Perubahannya seperti apa? Perubahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, kemudian tidak mampu menjadi mampu, gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran atau belajar atau learning. Nah, yang keempat ada latihan. Nah, latihan ini disebut juga dengan exercise. Nah, ini merupakan perubahan perilaku yang lebih bersifat mekanistis. Artinya lebih banyak penyentuhan aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman, kemudian disengaja, kemudian terarah, kemudian juga memiliki tujuan yang tetap, yang memiliki tujuan tertentu gitu. Jadi, biasanya proses pembelajaran ini sangat erat kaitannya dengan proses latihan. Artinya, ketika seseorang misalkan tidak bisa membaca, kemudian dilakukan kegiatan belajar atau learning dengan cara memberikan latihan-latihan hingga akhirnya dia mampu untuk memahami bahwa ternyata atau lancar membaca. Nah, itu kan adalah sebuah konsep-konsep dasar yang akhirnya nanti berujung kepada kematangan. Kemudian ada beberapa faktor ya, tentu kita harus paham dulu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan, ada 3 ya. Jadi ada 3 aliran juga nih yang berbicara terkait perkembangan. Yang pertama ada aliran nativisme. Nah, aliran ini itu dipelopori oleh tokohnya adalah Schopenhauer. Nah, dia ini adalah mengatakan bahwa perkembangan organisme itu ditentukan oleh faktor bawaan atau nativus katanya. Nah, kemudian ada lagi aliran empirisme. Nah, empirisme ini dikemukakan oleh John Locke. Dia mengatakan bahwa perkembangan organisme itu justru dibentuk dari lingkungan. Kemudian ada lagi yang ketiga, aliran konvergensi. Ini adalah aliran yang dikembangkan oleh William Stern. Dia mengemukakan bahwa perkembangan itu dibentuk baik oleh faktor pembawaan maupun lingkungan. Kemudian katanya ini adalah gabungan gitu ya katanya. Nah, kemudian di dalam proses perkembangan itu ada faktor nature dan juga faktor nurture. Nah, artinya teman-teman harus paham dulu bahwa menurut teorinya ternyata perkembangan itu seseorang itu matang secara usia kronologis atau usia mental itu dipengaruhi beberapa faktor. Bisa digunakan melalui kacamata aliran-aliran yang 3 tadi, bisa juga kita lihat berdasarkan faktor nature dan juga faktor nurture. Artinya, kalau teman-teman
kita pahami bahwa bentuk-bentuk faktor dari nature itu salah satunya diantaranya adalah yang pertama adalah innate, artinya itu pembawaan lahir. Kemudian perform, artinya sudah dibentuk dari lahir. Kemudian ada instingnya gitu. Jadi ketika si anak bayi itu takut mendengar suara kencang atau suara yang keras, itu adalah insting sebenarnya yang sudah dibawa sejak lahir. Kemudian genetik, kemudian hereditas. Kemudian ada lagi faktor pembentuknya itu adalah nurtur. Nah, itu dibentuk dari pengalaman-pengalaman, kemudian dibentuk dari lingkungan, kemudian tentu ini diperoleh dari lingkungan dari luar dirinya, kemudian melalui proses belajar, sosialisasi, dan juga tentu adalah pendidikan. Nah, selanjutnya ada beberapa prinsip perkembangan. Nah, diantaranya adalah nih, ada istilah cepalocaudal. Nah, di situ perkembangan itu dimulai dari kepala menuju ke kaki. Artinya itu dikatakan bahwa perkembangan ini bisa juga kita artikan bahwa dia itu bertumbuh, artinya dia berkembang mulai dari fungsi organ bagian atas ke bawah, dari kepala ke bawah ke kaki. Kemudian ada proximo distal. Nah, itu adalah perkembangan yang dari sana menuju ke arah luar, dari arah dekat menuju ke arah jauh. Jadi kan sebenarnya sama saja ya, mau perkembangannya itu dari atas ke bawah atau dari ujung kaki ke kepala atau dari tengah, kemudian itu kan sebenarnya nanti pada akhirnya yang dipahami adalah yang diukur adalah perkembangannya. Kalau seandainya kita mengukur perkembangan mental, tentu kita menggunakan assessment. Nah, kalau kita mengukur perkembangan yang sifatnya itu adalah tumbuh, kembang, pertumbuhan, nah itu kan adalah tentu kita harus mengukur kuantitasnya. Nah, kemudian ada lagi irama perkembangan. Kemudian ada sederhana menuju kompleks, kemudian abstrak menuju konkret. Ini ya prinsip-prinsip perkembangan ya. Yang tadinya berpikirnya abstrak barangkali kemudian menuju konkret, kemudian berkelanjutan, kemudian ada tahapan perkembangan. Tentu ada tahapan perkembangan ya. Jadi mulai dari anak usia dini, kemudian ke remaja, kemudian ke dewasa, kemudian ke lansia gitu ya. Itu kan ada tahap-tahapannya. Nah, ini ada beberapa tugas perkembangan. Nah, tugas perkembangan itu sebenarnya apa? Jadi, tugas perkembangan itu adalah suatu tugas pada periode perkembangan tertentu yang harus diselesaikan dengan baik. Misalkan nih, teman-teman sekarang berada di usia dewasa awal. Nah, usia dimana teman-teman bingung akan karir barangkali. Nah, kemudian misalkan di usia ini teman-teman harus sudah bisa merencanakan karir, sudah mampu untuk merencanakan karir. Sedangkan teman-teman tidak punya arah, tidak punya perencanaan dalam karir, tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan. Tentu ini berkaitan dengan tugas perkembangan yang tidak terpenuhi ya. Nah, di situ contohnya. Kemudian ada sumber tugas perkembangan. Itu bisa saja itu kita lihat berdasarkan tuntutan masyarakat, kemudian dari sosial budaya, kemudian dari kematangan fisik, dan juga dari norma agama. Ini sangat terkait dari beberapa aspek ini ya. Kemudian ada lagi yang namanya, kita balik lagi ke maturation atau kematangan. Jadi kalau kematangan, berbicara tentang kematangan, tentu kalau kita tadi ya, tugas perkembangan seseorang itu kalau seandainya belum selesai tugas perkembangan, bisa dampaknya itu nanti bisa ke aspek-aspek psikis, artinya akan terganggu gitu kehidupan sehari-harinya.
Nah, kenapa harus terselesaikan dengan baik tugas perkembangannya? Salah satunya agar memperoleh yang kematangan atau maturation. Nah, kematangan ini apa? Kematangan itu merupakan kesiapan psikofisik, tidak hanya psiko saja atau psikologi saja, tapi juga fisik dari organisme untuk melakukan fungsi-fungsinya. Misalkan nih, pada usia 6 atau 7 tahun, perkembangan kognitif itu masuk pada periode operasional konkret. Jadi, operasional konkret itu diharapkan anak sudah siap berpikir logis, tetapi harus disertai dengan hal-hal konkret. Misalkan anak itu bertanya, Ibu, katanya kata guru aku, air itu mempunyai bentuknya akan sesuai dengan medianya. Maksudnya gimana? Maksudnya dijelasin sama ibunya tuh, dicari wadah, kemudian diisi, kemudian dikasih tahu, diperlihatkan bahwa ternyata benar air itu ketika dimasukkan ke media-media yang berbeda, dia juga akan membentuk bentuk yang sama dengan media itu. Jadi di situ kan konkret ya, berpikirnya logis, kemudian juga konkret. Nah, kemudian ada lagi perkembangan psikomotor. Nah, perkembangan psikomotor ini merupakan perkembangan pengendalian gerakan jasmaniah melalui kegiatan pusat syaraf, urat syaraf, dan otot yang terkoordinasi. Kalau psikomotor itu nih biasanya terbagi atas 4 kategori keterampilan motorik. Yang pertama menolong diri sendiri, kemudian bersosial, kemudian bermain, kemudian juga sekolah itu merupakan kemampuan psikomotor. Nah, ada lagi perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini bergantung pada kematangan otot dan syaraf. Artinya kalau bicara motorik tentu berbicara kepada aspek-aspek yang sifatnya mekanis ya. Kemudian belajar keterampilan motorik tidak terjadi sebelum anak matang. Kemudian lagi perkembangan motorik itu mengikuti pola yang dapat diramalkan. Artinya dapat diramalkan ini gini, misalkan ketika anak usia 5 sampai 6 bulan itu kan harusnya 6 sampai 7 bulan deh. Itu harusnya sudah bisa duduk gitu ya. Itu kan artinya sudah diprediksi atau diramalkan atau sudah dipahami bahwa usia-usia segitu adalah usia tepat, usia yang efektif untuk seorang bayi usia 6 sampai 5 bulan untuk duduk, 6 sampai 7 bulan untuk duduk misalkan. Nah, kemudian ada perkembangan dimungkinkan menentukan norma perkembangan motorik. Nah, ini juga ya. Jadi perkembangan motorik itu pada hakikatnya itu dimungkinkan untuk yang menentukan normanya itu adalah si organismenya ya. Kemudian ada perkembangan kognitif. Nah, kalau bicara tentang perkembangan kognitif, tentu kita juga bicara nih tentang si ahli-ahli teorinya. Salah satunya ada teori Gestalt yang berbicara tentang kognitif. Dia mengatakan bahwa kognisi manusia itu keseluruhannya akan lebih berarti daripada bagian-bagian. Pembelajaran harus dimulai dari keseluruhan, katanya. Jadi secara keseluruhan. Sepertinya ini sudah aplikasinya sudah terlihat di dunia pendidikan Indonesia ya. Kita lihat bahwa di SD itu kita mempelajari, kalau sekarang ada namanya tema. Nah, di tema itu dipelajari secara keseluruhan, mulai dari bahasa, kemudian matematika, kemudian IPA, IPS, apalagi ya, di dalam itu ada terangkum. Nah, kemudian naik jenjang pendidikan hingga akhirnya ke SMA, itu sudah mulai diberikan penjurusan. Artinya sudah diberikan arah, minat, bakat supaya bisa lebih
disalurkan gitu. Nah, nanti berkelanjutan ke perguruan tinggi. Nah, ini kan sebenarnya adalah bagian-bagian dari prinsip-prinsip yang ada di dalam perkembangan kognitif. Nah, tidak hanya itu ya, jadi ada lagi teori Kurt Lewin itu tentang teori medan magnet ya. Dia mengatakan bahwa kognisi individu itu memiliki medan psikologis tertentu. Semakin anak ada dalam medan belajar, cenderung semakin terjaga kondisi kognisinya dalam situasi pembelajaran. Jadi kalau teori medan magnet itu bisa kita ibaratkan kalau seseorang lingkungannya baik dan mendukung untuk belajar, tentu dia bisa efektif untuk mengikuti pembelajaran, kemudian akan terbentuk kognisi yang baik, akan terbentuk perkembangan kognitif yang baik di sana. Kemudian ada lagi yang terakhir, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Nah, kalau Jean Piaget mengatakan bahwa kognitif itu tidak lain dari struktur kognitif, yakni segala pengalaman individu sejak lahir yang membentuk kerangka pikirannya, katanya. Jadi ini kalau Jean Piaget beranggapan kognitif itu terbentuk sejak lahir ya. Oke teman-teman, ini sekilas terkait perkembangan individu. Kita sudah bicara panjang lebar. Nah, ini nanti kita akan bicara lagi terkait asesmen yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Nah, teman-teman perlu pahami ya, selain teman-teman mengetahui prinsip-prinsip atau teman-teman mengetahui bentuk perkembangan individu, teman-teman juga harus tahu bagaimana teman-teman bisa mengukur atau melakukan assessment atau melakukan analisis agar teman-teman nanti di dalam proses bimbingan dan konseling bisa membantu konselingnya. Nah, kalau di BK itu tidak bisa asalan bagaimana? Misalkan ada muridnya barangkali ya, muridnya sedang bermasalah, kemudian barangkali belum terpenuhi tugas-tugas perkembangannya atau terlambat tugas-tugas perkembangannya, tentu teman-teman tidak bisa langsung, misalkan teman-teman adalah guru BK di SD, kemudian teman-teman melihat ada 1 atau 2 orang yang ternyata tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Setelah ditelusuri, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Kemudian teman-teman melakukan berbagai tes. Artinya teman-teman melakukan yang namanya need assessment di situ. Melakukan berbagai tes ya, banyak tesnya. Bisa dalam bentuk melakukan DCM, kemudian angket, observasi, wawancara, atau teman-teman melakukan tes yang sifatnya tes intelijensi atau tes kepribadian di situ ya. Kemudian akhirnya diketahui ya ternyata si anak ini menderita disleksia. Nah, barulah bisa dilakukan proses konseling di situ. Artinya teman-teman harus punya data-data itu, harus punya analisis kebutuhan itu dulu. Makanya teman-teman baru tuh bisa melakukan yang namanya pemberian bantuan ya. Dalam tanda kutip pemberian bantuan, yaitu melalui layanan BK. Nah, nanti terkait asesmen saya sudah tuliskan di modul yang sudah saya buatkan. Modul akan saya kirimkan, akan saya bagikan. Jadi teman-teman silakan dibaca ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari ini, kemudian difahami, kemudian nanti saya akan kirimkan kuis terkait ini. Bisa saja nanti di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan ini ya, terkait dengan perkembangan individu dan juga asesmen ini. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.